Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mewawancarai pengusaha Rizky Batik yang berada di Jalan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kabupaten Kota Tasikmalaya. Yang beranggotakan saya sendiri Mirna Slistiani, Saya Jinggasa Kamila Andriani. saya Natania Maharani. Saya Satwa Sakinatul Qaudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna dan teman saya kameramen Sopa. Saya kesini karena ada tugas mata pelajaran sosiologi untuk melakukan wawancara. Sebelumnya kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Oke. Nama Ibu Yuyun Sri Wahyuni. Lahir di Tasikmalaya. Ibu asli kota Tasikmalaya Iya. atau pendatang? Asli orang sini. Ada sedikit pertanyaan dari Iya. saya. Alat apa saja yang digunakan dalam melukis batik tersebut? Oh iya. Alat yang digunakan untuk membatik, yang pertama mungkin kain, ya, atau bahan baku berwarna putih. Yang kedua, menyiapkan canting. Canting itu kan ada dua, ada canting tulis sama canting cap. Yang ketiga, menyiapkan pewarna. Pewarna itu ada pewarna sintetis, ada pewarna alam. Terus bajan, terus mungkin kompor gas, terus wangkring atau wangkring itu untuk menyimpan kain, atau misalkan bahan pembakar itu kayu bakar, terus kompor gas buat memanaskan lilin. Nah, insya Allah itu udah merangkum. Itu alat-alat yang dibutuhkan untuk membatik. Berikutnya, siapa yang menjadi pengrajin batik tersebut? Kalau pengrajin batik itu orang sini, ya, orang sini. Jadi karyawan di sini itu sengaja banyak yang diambilnya masih tetanggaan gitu kan ya. Kalau namanya banyak sih, Ya. pokoknya orang sini aja ya. Didirikan usaha batik ini. Didirikan batik ini, perusahaan ini di tanggal 10 Maret 2004. Selanjutnya, di mana asal batik tersebut? Di mana asal batik tersebut? Mungkin kalau batik Tasik itu sebenarnya dari sejak tahun 60-an sudah ada. Karena kami itu mencintai batik untuk supaya jangan sampai hilang, ya, untuk mempertahankan budaya Indonesia mungkin ya gitu ya. Biar kita itu kaya akan budayanya. Jadi jangan sampai tercuri oleh negara lain. Selanjutnya, ada berapa motif yang telah diciptakan oleh komunitas ini? Oke, kalau di sini itu sebenarnya kalau batik itu susah ya kalau dihitung karena saking banyaknya. Yang ciri khasnya aja ya. Iya. Yang ciri khas di sini itu motif payung. Kenapa motif payung? Karena ikon Tasikmalaya itu kan Payung ada gelis. payung gelis. Yang kedua merak ngibing. Yang ketiga sido mukti. Yang keempat motifnya lereng atau lereng beton atau parang ya. Yang kelima itu pokoknya diambilnya dari flora dan fauna. Itu kebanyakannya batik itu flora dan fauna. Selanjutnya, Ibu, Ya. bagaimana sejarah didirikannya usaha batik ini? Sejarahnya yang pertama karena yang tadi pertama itu ibu mencintai. Ya. Jadi ibu itu mungkin karena orang tua juga dulu membatik, makanya ibu lanjut membatik. Jadi ada regenerasinya. Makanya sekarang juga ada regenerasi lagi. Anak ibu suruh bisa ngebatik biar nanti tidak punah ya batik itu. Mungkin sejarahnya itu karena kata ibu juga sejarah batik di Tasikmalaya itu sudah lama karena adanya koperasi mitra batik. Karena dulu banyak pengrajin batik di sini. Sejarah mulanya ini karena untuk menciptakan lapangan kerja supaya banyak orang itu jangan yang nganggur-nganggur itu biasa terrekrut oleh pengusaha batiknya. Memang ahli di bidangnya. Terus itu yang tadi mempertahankan budaya Indonesia supaya kenging punah. Terus Yang selanjutnya, masalah apa saja yang pernah dialami ketika menjalankan usaha batik ini? banyaklah suka dan dukanya ya. Yang namanya usaha itu ada yang sukanya, ada yang dukanya. Contoh kalau yang sukanya itu misalkan Masya Allah kalau ada musim-musim perpisahan,
ajaran baru, sampai pesanan itu tidak gimana ya, banyak ya pesanan. Karena perpisahan dari mulai tingkat TK, SD, SMA, udah bahkan perguruan tinggi. Terus untuk ajaran sekolah, baju sekolahnya, misalkan yang dipakai sehari-hari seragam batiknya, ajaran baru itu alhamdulillah. Jadi itu suka-sukanya. Jadi banyak yang pesen, Mungkin karena kalau banyak yang pesen itu ada keuntungan di itu ya, alhamdulillah punya batik di sana. Kalau dukanya, itu misalkan kalau ada pesanan, cuma misalkan di cuaca ya, kita terkejar ingin waktunya 1 minggu. Ternyata cuacanya misalkan hujan terus, kadang-kadang jadi sampai meleset waktu ke konsumen. Tadinya kan perusahaan kami itu mempertahankan supaya waktu itu tidak meleset. Nah, kadang-kadang karena memang kita nggak bisa melawan cuaca kan. Kalau waktunya hujan ya, masya Allah begitu. Itu mungkinlah suka dan duka mah ya. Dan mencari SDM untuk penyantingan, untuk di pabrik. Susah itu. Itu dukanya mungkin. Bagaimana Anda melihat perkembangan tren batik di masa depan dan bagaimana bisnis Anda bisa menghadapinya? Ya, kalau mungkin kita harus menyongsong ke depan itu ya, harus menjaga yang pertama kualitas. Yang kedua, kita itu jangan sampai diam aja, harus banyak berinovasi. Ya, mencari benar yang disukai oleh konsumen seperti apa. Jadi kita harus dicek and recordnya itu, ini tahun sekarang itu apa sih warna yang datang, muncul gitu kan. Setiap tahun berbeda-beda, kadang-kadang ada warna yang blue eyes untuk tahun kapan, tahun yang akan datang 2024, apa nih warnanya. Itu pasti selalu dikolaborasikan dengan motif-motif yang ada. Terus motif yang ada harus gimana? Harus apa ya? Kata ibu juga harus berinovasi supaya orang yang beli atau konsumen itu tidak bosan. Kita suka paling juga gini, motif-motif yang dulu, motif-motif misalkan yang batik-batik lawas ya, kalau dulu itu lawasan itu kan nilainya juga lumayan. Nanti dijadikan lagi atau dibarukan kembali, tapi nanti bisa dikombinasi dengan motif yang lain. Supaya orang-orang itu yang khususnya yang langganan ke sini itu tidak bosan dan tidak jenuh, tidak monoton juga. Nah, jadi ibu mungkin dari menciptakan juga suka, sekarang apa ya, kalau ini sama ini di mix-nya apakah bagus atau tidak. Jadi itu selalu insya Allah setelah per 2 minggu 1 kali suka ada yang baru di sini. Karena kalau yang itu aja akan ketinggalan. Selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan budaya lokal di era gempuran globalisasi? Yang pertama gimana? Kita harus punya strategis, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Di samping usaha, tetap harus tawakal tu Allah. Jadi kedah nyungkeun berdoa dulu kepada Allah itu ya. Yang kedua kita harus niatkan usaha. Jam berapa kita buka toko, ya? Misalnya jam 8, harus konsisten di jam itu buka. Sampai jam berapa, harus konsisten tutup jam berapa. Terus, yang keempat itu, karena memang persaingan itu sekarang kan, banyak sekali ya. Jadi kita itu jangan sampai menyanyiakan konsumen. Kumaha carana kan, kita harus someah. Ya, harus ada kesema, harus menyambut tamu itu harus benar-benar bagus lah pelayanannya. Karena kalau kita menyambut tamu dengan wajah yang tidak mengenakan, otomatis banyak orang yang pasti keluar lagi. Itu dipertahankan. Kalau kita buka usaha, itu nomor 1, harus dinomorsatukan. Nah, jadi yang tadi berurutan berdoa, usaha, sama kita melayani tamu itu harus baik. Itu tidak bisa dipisah. Terus bersamaan, berbarengan, ya. Kalau kita sudah ada berdoa kepada Allah, kalau misalkan ada yang belanja dan tidak ada belanjanya, penting kita udah usaha. Insya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Ya, yang penting kita wajib ikhtiarnya. Itu panggil tenang, cekaplah sakit itu. Solusi apa yang dilakukan ketika mengalami masalah tersebut? Solusi apa? Permasalahan kan banyak. Misalkan sekarang ada permasalahan, warna beda nih. Pesanannya misalkan warnanya merah ini, ternyata datangnya merah ini. Itu kan kadang-kadang suka ada seperti itu. Karena tidak konsisten di warna. Dari sananya kan beli obat. Ibu beli obat misalkan,
Padahal namanya sama. Misalkan ini warna untuk merah, ini. Datang. Kedua kalinya, datangnya beda warnanya. Suka begitu memang. Itu semua real. Di semua tempat batik pasti seperti itu. Tidak akan sama. Nah, jadi kita harus gimana cara menyampaikannya kepada konsumen itu kan? Konsumen mengerti, paham. Nah, itu kan harus bisa ngobrol sama konsumen. Aduh maaf ya gimana ya, ini memang saya ini warna ini. Tapi kalau datangnya warna di situ, ternyata seperti ini. Kalau misalkan tidak menerima, itu berarti harus tanggung jawab perusahaan. Boleh ya saya kasih waktu dong, saya bikin lagi, barangkali bisa nanti sana. Dibikin lagi, kalau dia, ya boleh ada waktu bu bikin lagi. Kan beda-beda konsumen. Kadang-kadang, oh ibu, bilang ini aja. Kadang-kadang gitu, ya bu masih ada waktu, coba dibikin lagi. Itu kan kita harus pandai-pandai, jangan sampai kak menutupi. Tapi kita harus ada solusinya. Kumaha batas konsumen. Itu solusinya. Paling di situ. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana komunitas ini menghadapi perkembangan tren batik yang terus berubah-ubah? Nah, yang tadi itu kita itu kan sekedar usaha ikhtiar biar kita langgeng. Maksud langgeng itu biar kita alhamdulillah ada tetap usaha itu tidak monoton, tidak paruh maksudnya itu sampai kak tutup, bunyinya sekali nanti tuh nanya bangkrut misalkan. Karena dipertahankan tadi anu pertama kali ibu berdoa ikhtiar. Sekarang orang akan pun zaman harus memperhatikan kapan motif apa nih yang sekarang lagi digemari, warna mana digemari. Nah, supaya dia sekarang kualitas nomor 1 harus dipertahankan. Kalau bikin kak, namanya dianggap, udah beliau, sampai itu kan sudah dipertahankan. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai toko batik Rizky ini kepada ibu owner langsungnya. Baik teh, ya sama-sama teh. 3. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.